Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, siap. Mohon izin Bapak, sedianya Bu Kepala Divisi kami akan bergabung, namun karena kesibukan beliau, mohon maaf hingga saat ini beliau belum bisa bergabung bersama kami. Jadi mohon izin kami perkenalkan saya Cinta. Kemudian rekan saya Mbak Yeni, kami berdua ini merupakan tim penyusun naskah akademik dan raperda Kabupaten Magelang tentang penyelenggaraan kesehatan daerah. Mohon izin sebelumnya Bapak, karena histori dari raperda ini yang sebetulnya sudah kami susun dari tahun lalu, sehingga eh, naskah akademik dan draft raperda sebenarnya sudah bisa dibilang hampir jadi gitu nggih, sehingga kemarin juga sudah kami share ke Mas Fatah. Intinya nanti di dalam laporan pendahuluan kali ini kami hanya memaparkan apa namanya apa garis besar lah dari naskah akademik dan draft raperdanya, dan kami mohon nanti masukan maupun mungkin muatan lokal nanti apa yang akan diharapkan untuk Kabupaten Magelang supaya nanti pas public hearing mungkin bisa sudah kita paparkan juga seperti itu. Jadi mohon walaupun mungkin ini mohon izin Bapak Ibu yang datang mungkin belum banyak deh dari DPRD, tapi kami mohon agar draft naskah akademik maupun raperda yang telah kami susun untuk benar-benar dicermati dan kami mohon masukannya agar raperda ini nantinya bisa implementatif di Kabupaten Magelang. Baik, langsung saja nih Bapak, karena sudah siang, kami eh, naskah akademik nanti akan dipaparkan oleh Mbak Yeni terlebih dahulu. Nanti untuk draft rapordanya akan saya paparkan nanti setelah Mbak Yeni memaparkan. Monggo, mohon izin Mbak Yeni, waktu dan tempat kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Ibu dari DPRD Kabupaten Magelang, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, baik, terima kasih. Mohon izin untuk memaparkan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang penyelenggaraan kesehatan daerah. Izin untuk share screen, ya.
Sampun terlihat nggih? Oke, baik. Di sini yang akan kami paparkan adalah naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang penyelenggaraan kesehatan daerah. Oke, ini sesuai dengan kesepakatan kita di tahun lalu, nggih. Pada awalnya itu kan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang kami susun pada awalnya adalah tentang mutu pelayanan kesehatan seperti itu. Tapi karena kita coba kaji ulang terkait kebetulan sudah public hearing juga nih di tahun lalu. Setelah public hearing itu kita memperoleh kesepakatan bahwa rancangan peraturan daerah yang akan kita susun berganti nama seperti itu, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang penyelenggaraan kesehatan daerah disesuaikan dengan kebutuhan dari Kabupaten Magelang, ya. Kami lanjutkan untuk di bab 1. Saya ngelek. Apa aku yang ngelek ya? Di bab 1 adalah pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ini ada latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik, dan metode penelitian. Dalam hal ini saya akan menyampaikan secara singkat saja, nggih. Kalau dalam latar belakang itu ada di sini ada filosofisnya, sosiologis, dan yuridisnya. Dan ini sudah kami coba rangkum sesuai dengan kebutuhan dari Kabupaten Magelang pada saat public hearing di tahun kemarin, yaitu secara filosofis bahwa kesehatan menjadi hal yang penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu tonggak utama dalam kemajuan pembangunan, seperti itu. Secara sosiologis, sesuai dengan masukan pada saat public hearing itu bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang itu dirasa belum optimal karena disebabkan oleh 3 faktor, yaitu belum optimalnya kuantitas sarana dan prasarana kesehatan, belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar khususnya bagi masyarakat miskin. Lalu di yuridisnya, di, di sini dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya, nggih. Karena di tahun kemarin itu sudah ditetapkan juga peraturan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 ini. Jadi kami dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini juga mengacu pada peraturan pemerintah dimaksud, yaitu dengan di undang-undang disahkannya undang-undang dan peraturan pelaksanaan tersebut, maka peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesehatan di daerah perlu untuk disesuaikan seperti itu. Lalu di sini kita mencoba merangkum mengidentifikasi permasalahan yang ada di Kabupaten Magelang terkait penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah apa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Magelang dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kesehatan daerah dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, mengapa perlu dibentuk rancangan peraturan daerah Kabupaten Magelang tentang penyelenggaraan kesehatan daerah. Ketiga, apa yang menjadi pertimbangan yang nanti akan eh, disusun dalam landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rancangan peraturan daerah ini. Dan yang terakhir, yaitu apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dari rancangan peraturan daerah ini yang nantinya kita akan kita susun dalam rancangan peraturan daerah. Lalu tujuannya, eh, rancangan peraturan daerah ini memiliki tujuan dan kegunaan, yaitu merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Magelang kaitannya dengan penyelenggaraan kesehatan daerah. Lalu merumuskan perlunya dibentuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesehatan daerah. Lalu yang ketiga adalah apa yang menjadi merumuskan landasan filosofi, sosiologis, dan yuridisnya. Dan yang keempat adalah merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan. Lalu metode penelitiannya ini tidak kami jelaskan secara rigid di sini, nggih. Nanti boleh dibaca di naskah akademiknya. Kami memakai metode pendekatan yaitu metode yuridis empiris. Sebenarnya kemarin kami sudah apa ya, nggih? Di tahun kemarin sudah memberikan kuesioner, nggih, ke
bagian perundang-undangan seperti itu dengan Mas Fatah untuk diberikan eh, beberapa data seperti itu. Tapi sampai saat ini kami masih menunggu untuk hasilnya. Nah, lalu kita lanjut di bab 2-nya yaitu kajian teoritis dan praktik empiris. Di bab 2 ini ada ada kajian teoritisnya, di B ada kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma, di C kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan D kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Untuk kajian teoritisnya, kami ada teori perundang-undangan, teori penjenjangan norma, konsep negara hukum, ada pemerintahan daerah, ada penyelenggaraan kesehatan daerah, dan ada pembentukan peraturan daerah. Lalu di asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma, kami menjabarkan dalam naskah akademiknya terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu ada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan yang terakhir adalah asas penyelenggaraan kesehatan daerah. Ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Seperti itu. Lalu di sini kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam subbab ini ada gambaran umum wilayah Kabupaten Magelang. Lalu kondisi yang ada pada penyelenggaraan kesehatan di daerah dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesehatan daerah. Nanti monggo dilihat nggih, di subbab ini terkait permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan pada saat public hearing tahun kemarin, lalu data-data yang sudah kami sampaikan, tapi data tersebut eh, kami belum sesuai dengan realnya belum. Kami dapat dari Kabupaten Magelang dalam angka dan sudah kami sesuaikan Kabupaten Magelang dalam angka tahun 2025 seperti itu. Nanti kalau memang ada kekurangan atau seperti apa, monggo nanti masukannya dalam rapat laporan awal kali ini. Lalu permasalahan yang dihadapi juga sudah kami coba rangkum sesuai dengan public hearing tahun kemarin. Nanti monggo dicermati. Kita masuk di subbab kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Ini sebagai kesimpulan ya, bahwa peraturan daerah ini nanti memang akan apa ya, berpengaruh terhadap kondisi di Kabupaten Magelang dan juga berpengaruh terhadap kesiapan Kabupaten Magelang dalam hal ini terkait dengan APBD seperti itu. Selanjutnya kita masuk di bab 3 yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Nah, di bab ini kami menjelaskan terkait dengan aturan-aturan apa saja yang terkait dengan rancangan peraturan daerah ini. Nah, di sini ada 6 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Yang ketiga adalah peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Lalu di angka 5 yaitu Peraturan Menteri Kesehatan. Di sini tentang indikator nasional mutu pelayanan kesehatan. Dan yang keenam adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Nah, aturan-aturan ini yang nantinya akan kami jadikan rujukan pada saat nanti
menyusun rancangan peraturan daerah ini. Lalu kita lanjut di bab 4. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa nanti ujungnya kita juga akan menyusun terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang tadi asalnya dari latar belakang. Eh, kita jelaskan di sini untuk landasan filosofisnya, seperti yang saya sampaikan, bahwa kesehatan itu adalah bahwa pemerintah daerah dalam hal ini berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat untuk hidup sehat dan mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lalu untuk di sosiologisnya, pertimbangannya adalah tadi, yaitu Kabupaten Magelang itu eh, permasalahan utama terkait kesehatan itu ada tiga ya, yaitu belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan dan masih tingginya angka kesakitan. Ini kita juga sesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Magelang yang disusun tahun 2024 kemarin. Lalu landasan yuridisnya yaitu tadi bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan peraturan pelaksanaannya yang telah ditetapkan pada tahun 2024, maka peraturan daerah terkait penyelenggaraan kesehatan di daerah untuk dilakukan penyesuaian seperti itu. Nah, di bab 5-nya yaitu jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Di huruf A-nya ada sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan, dan B ruang lingkup dan materi muatan peraturan daerah. Yang nantinya di bab 5 ini akan eh, ak- akan disusun dalam rancangan peraturan daerahnya yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Nah, di ruang lingkupnya ada kita telah menyusun 16 bab nggih Bapak Ibu, yaitu di bab 1 ada ketentuan umum, bab 2 ada hak dan kewajiban, bab 3 tanggung jawab pemerintah daerah, bab 4 penyelenggaraan kesehatan, bab 5 upaya kesehatan, bab 6 fasilitas pelayanan kesehatan, bab 7 sumber daya manusia kesehatan, bab 8 perbekalan kesehatan, bab 9 ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, bab 10 teknologi kesehatan, bab 11 sistem informasi kesehatan, bab 12 kejadian luar biasa dan wabah, bab 13 pendanaan, bab 14 partisipasi masyarakat, bab 15 pembinaan dan pengawasan, dan diakhiri dengan bab 16 yaitu ketentuan penutup. Seperti itu. Nah, kita masuk di bab 6 yaitu kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya bahwa memang rancangan peraturan daerah ini dengan melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang, maka memang diperlukan untuk disusunnya rancangan peraturan daerah ini. Lalu sarannya eh, bahwa rancangan peraturan daerah ini untuk segera disusun agar dapat memberikan pemecahan permasalahan yang ada di Kabupaten Magelang seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Monggo Mbak Sinta untuk dilanjutkan rancangan peraturan daerahnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Mohon izin Bapak Ibu, saya izin share screen. Sudah terlihat, J? Mohon izin. Oke, siap. Baik. Baik, kita masuk ke rancangan peraturan daerah Kabupaten Magelang tentang penyelenggaraan kesehatan daerah. Dasar dari penormaan kami, maksudnya kami dalam menormakan itu kami ambil dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang kesehatan. Suara saya jelas, Mbak?
Mendengung nggih? Dipecahin. Tes, tes. Egonya dikurangi. Masih mendengung tidak nggih? Masih. Bergema. Ini bergema. Kami ulangi, masih bergema? Ini pecahin ribuan nih, Pak. Ujungnya apa? Ujungnya mana? Operator, egonya dimatikan aja. Suaranya menggema. Mungkin bergemanya dari sana nggih? Masih bergema atau tidak nggih suara saya? Sekarang jelas, Oh bagus. jelas, Bagus. oke. Ya. Baik, kami lanjutkan ya Bapak. Ya. Baik, Penomaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Magelang tentang penyelenggaraan kesehatan daerah ini kami ambil intisari dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan PP 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Kami ambil norma-norma yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Kemudian untuk raperda ini terdiri atas 16 bab dan 324 pasal. Jadi raperda ini merupakan raperda yang apa namanya banyak gitu nggih penormaannya karena memang kebaruan hukum di bidang kesehatan itu eh, sesuai dengan undang-undangnya. Jadi beberapa peraturan yang memang dijadikan satu dalam undang-undang kesehatan yang tadinya apa namanya menjadi beberapa peraturan perundang-undangan. Tapi sekarang ininya adalah bahwa undang-undang kesehatannya satu, kemudian peraturan pelaksanaannya juga cuma satu. Rencananya seperti itu. Sehingga raperda ini juga kami susun. Harapannya adalah raperda ini bisa menjawab semua permasalahan di bidang kesehatan yang dialami oleh Kabupaten Magelang sesuai dengan hasil public hearing di tahun yang lalu. Kemudian untuk konsideran menimbang tadi merupakan intisari dari naskah akademik D di bab filosofis, sosiologis, dan yuridis. Di unsur filosofisnya kami apa namanya mefrasakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesehatan di daerah. Kemudian untuk unsur sosiologisnya, bahwa permasalahan kesehatan yang dialami oleh daerah adalah belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan dan masih tingginya angka kesakitan, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penyelenggaraan kesehatan daerah yang terdiri atas upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan. Kemudian untuk unsur yuridisnya, bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kesehatan daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan kesehatan daerah. Kemudian konsideran penutupnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesehatan daerah. Kemudian dasar hukum mengingatnya, ini kami sesuai dengan angka 39 dan 39 lampiran 2 Undang-Undang 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa cukup tiga saja pasal 18 ayat 6, kemudian Undang-Undang pasal 18 ayat 6 UU DNRI tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang tentang pembentukan daerah, dan satu lagi adalah Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Untuk peraturan perundang-undangan lain, baik itu Undang-Undang Kesehatan, PP tentang Undang-Undang Kesehatan, PP yang lain maupun peraturan menteri nanti akan kami narasikan di penjelasan umum Raperda ini. Kemudian untuk ketentuan umum, pasal 1, nah ini berisi definisi maupun batasan pengertian terhadap kata atau frasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan daerah. Ini juga kami ambil dari Undang-Undang tentang Kesehatan dan PP tentang Peraturan Pelaksanaan Kesehatan. Kemudian pasal 2 berisi asas yang menjadi dasar penyelenggaraan peraturan daerah. Ini juga kami ambil dari undang-undang. Nanti monggo untuk normanya bisa Bapak Ibu baca dan cermati di draft yang sudah kami share. Kemudian pasal 3, tujuan dibentuknya Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Daerah. Kemudian di bab 2 ini ada hak dan kewajiban, hak setiap orang dan juga kewajiban setiap orang nanti ada di sini, monggo dicermati. Ini juga kami ambil dari Undang-Undang Kesehatan. Kemudian yang tentunya disesuaikan dengan kewenangan daerah, setiap norma yang sudah kami susun dalam Raperda ini kami sesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah, kabupaten, kota. Kemudian untuk bab 3 ini tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, di dalam undang-undang ada banyak tanggung jawab dari pemerintah daerah. Ini yang perlu mungkin menjadi titik tekan, bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Kemudian pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau wabah, penanggulangan KLB atau wabah, dan pasca KIB atau wabah. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat di daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan serta informasi dan edukasi kesehatan. Selanjutnya, pengaturan pembinaan. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan, kesejahteraan, pelindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan, pemenuhan, pendayagunaan, dan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab memberdayakan, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan daerah. Di mana di Raperda yang dulu itu hanya mutu pelayanan kesehatan, namun Raperda tersebut tidak dapat menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Magelang, sehingga dibuatlah Raperda yang besar seperti ini yang diharapkan pemerintah daerah bisa berkomitmen terhadap tanggung jawab. Kemudian bab 4 ini ada penyelenggaraan kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan ini ada terbagi menjadi 3, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan. Nantinya upaya kesehatan, sumber daya kesehatan ini nanti akan di breakdown di bab-bab selanjutnya dari Raperda ini. Seperti ini di bab 5, kita masuk upaya kesehatan. Upaya kesehatan ini ada banyak, bagian ke-1 bagian umum, kemudian bagian kedua pelayanan kesehatan primer, bagian ketiga pelayanan kesehatan lanjutan, bagian keempat kesehatan ibu, bayi, dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, bagian kelima kesehatan penyandang disabilitas, bagian keenam kesehatan reproduksi, bagian ketujuh kesehatan keluarga berencana, bagian ke-8 gizi, bagian ke-9 kesehatan gigi dan mulut, bagian ke-10 kesehatan penglihatan dan pendengaran, bagian ke-11 kesehatan jiwa, bagian ke-12 penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular, bagian ke-13 kesehatan keluarga, bagian ke-14 kesehatan sekolah, bagian ke-15 kesehatan kerja, bagian ke-16 kesehatan olahraga, bagian ke-17 kesehatan lingkungan, bagian ke-18 kesehatan matra, bagian ke-19 kesehatan bencana, bagian ke-20 pelayanan darah, bagian ke-21 transplantasi organ atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan atau sel punca, serta bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika. Bagian ke-22 pengamanan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga. Bagian ke-23 pengamanan makanan dan minuman. Bagian ke-24 pengamanan zat aditif.
bagian ke-25 pelayanan kedokteran dan kepentingan hukum, bagian ke-26 pelayanan kesehatan. Di dalam raperda ini nanti sudah ada norma-normanya di setiap bagian. Nanti mungkin ini yang perlu dicermati. Kami hanya menyusun secara normatif, mungkin nanti diperlukan juga stakeholder terkait ya, terkait penormaan-penormaan ini, mana yang memang dapat dilaksanakan oleh daerah, mungkin mana yang perlu ada muatan lokalnya atau sebagainya, nanti mungkin bisa terjawab nanti di public hearing. Kemudian untuk bab 6 terkait fasilitas pelayanan kesehatan, ini juga ada banyak bagian di dalam bab ini. Bagian ke-1 ada jenis fasilitas pelayanan kesehatan, bagian kedua ada penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan, bagian ketiga ada perizinan fasilitas pelayanan kesehatan, bagian keempat ada penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, bagian kelima ada rekam medis, bagian keenam ada rahasia kesehatan pribadi pasien, bagian ketujuh ada puskesmas, bagian ke-8 ada rumah sakit, bagian ke-9 ada kompetensi manajemen kesehatan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, bagian ke-10 ada peningkatan mutu pelayanan kesehatan, bagian ke-11 ada pengembangan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian di bab 7 ada sumber daya manusia kesehatan. Ini juga terdiri dari banyak bagian, ada 10 bagian. Bagian ke-1 ada pengelompokan sumber daya manusia kesehatan, bagian kedua ada perencanaan, bagian ketiga ada pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, bagian keempat ada pendaya gunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, bagian kelima ada registrasi dan perizinan, bagian keenam ada hak dan kewajiban, bagian ketujuh ada penyelenggaraan praktik, bagian ke-8 ada penyelesaian perselisihan, bagian ke-9 ada organisasi profesi, dan bagian ke-10 adalah kemudian untuk di bab 8 ada perbekalan kesehatan. Di sini tanggung jawab pemerintah daerah adalah terhadap ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Pemerintah daerah juga merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatan. Kemudian di bab 9 ini ada ketahanan kefarmasian dan alat kelengkapan dan alat kesehatan. Di sini mengatur bahwa pemerintah daerah menjamin pelaksanaan penelitian dan pengembangan sediaan farmasi dan bahan baku alat kesehatan yang berasal dari alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemerintah daerah mendorong dan mengarahkan penelitian pengembangan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional yang tersedia. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian pengembangan pemanfaatan dan pemeliharaan obat bahan alam. Kemudian di bab 10 ada teknologi kesehatan. Di sini ada norma bahwa pemerintah daerah mendorong pemanfaatan produk teknologi kesehatan dalam negeri. Kemudian pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong dan memfasilitasi keberlanjutan inovasi teknologi kesehatan serta memastikan keamanan, pemanfaatan, khasiat, dan mutu produk inovasi teknologi kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat. Kemudian di bab 11 ada sistem informasi kesehatan. Ini ada bagian ke-1 umum, bagian keduanya tata kelola sistem informasi kesehatan. Kemudian di bab 12, ini ada kejadian luar biasa dan wabah. Ada beberapa bagian juga. Bagian ke-1 kejadian luar biasa, bagian kedua wabah, bagian 3 pengelolaan limbah, bagian ke-4 laporan, bagian ke-5 sumber daya, bagian ke-6 hak, kewajiban, dan larangan. Kemudian bab 13-nya ini pendanaan. Ini komitmen dari pemerintah daerah bahwa pendanaan penyelenggaraan kesehatan daerah bersumber dari APBD. Selain APBD, pendanaan penyelenggaraan kesehatan daerah dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Kemudian untuk bab 14 ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini dalam keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, fasilitasi sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan di bab-bab sebelumnya. Kemudian untuk pembinaan pengawasan, ini juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Pembinaan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan. Kemudian pengawasan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan kesehatan. Kemudian bab yang terakhir yaitu bab 16 penutup. Mungkin ini gambaran umum dari draft raperda yang telah kami susun.
yang berjumlah 324 pasal dan 16 bab. Eh, Kami mohon nanti Bapak Ibu membantu untuk mencermati mana-mana bagian yang mungkin apa namanya bisa didelegasikan ke mungkin perlu pendelegasian lebih lanjut ke peraturan bupati atau mungkin ada muatan lokal yang ingin dimasukkan dalam raperda ini. Mungkin paparan dari Kanwil Hukum sekian kami kembalikan kepada Bapak Ketua Bemperda nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, suaranya terputus-putus. Kami kurang bisa mendengar dengan jelas. Lebih lebih jelas, cuman masih belum terlalu jelas. Monggo dilanjutkan nanti kalau kami belum bisa menangkap. Oke,
Nggih, Eh, nggih, bisa Pak. Nggih, baik Bapak izin menanggapi nggih tadi yang masukan dari Bapak, siapa izin Bapak? Bapak Edi nggih. Baik untuk eh, dimasukkan data terkait harapan hidup seperti itu nggih Bapak. Kalau itu kami coba cari di Kabupaten Magelang dalam angka itu belum ada seperti itu. Tapi kalau memang dibutuhkan, nanti kami coba minta dari bagian dengan Mas Fatah, nggih. Kemarin kami juga sudah berkoordinasi untuk menyebarkan kuesioner terkait data-data yang kami butuhkan. Karena memang itu data dari teknis seperti itu, nggih Bapak, dari OPD terkait. Kalau data harapan hidup itu biasanya dari Dinas Kesehatan. Kami kemarin sudah minta beberapa data, tapi yang itu memang belum masuk sih. Nanti coba kami berkoordinasi kembali, nggih. Kalau memang minta untuk dimasukkan dalam naskah akademiknya, nanti kami tambahkan seperti itu, Bapak. Oke, siap. Mohon izin, Ibu, suaranya tidak jelas, Gih, di kami terputus-putus. Mungkin yang paling jelas dari mic-nya Pak Ketua, seperti itu. Gih, monggo dicoba kembali. Gih, ini lebih 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 terdengar, Gih. Monggo. Gih, monggo dilanjut, Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, terima kasih Ibu Bapak Ketua. Izin menanggapi tadi yang disampaikan oleh Ibu Hajah siapa izin? Oke, oke, Wafiro, oke, Ibu Hajah Wafiro izin menanggapi. Baik, kemarin kami juga terkait permasalahan itu yang kami masukkan di bab 2, nggih, terkait berbagai gambaran yang ada di Kabupaten Magelang seperti apa kondisi penyelenggaraan kesehatan terkait nggih, segala permasalahan yang sudah kami coba masukkan di naskah akademiknya. Nah, kemarin itu kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, nggih. Karena memang di Kabupaten Magelang dalam angka itu kami juga tidak mendapatkan datanya, karena data juga terbatas di sana, nggih. Yang kami dapatkan hanya kondisi fasilitas kesehatan, hanya sedikit penanganan kesehatan terhadap ibu dan anak, dan kami sudah masukkan ke dalam naskah akademiknya, tapi beberapa permasalahan seperti kondisi kesehatan, penyebaran penyakit, dan penanganannya seperti apa itu juga sudah kami sampaikan nggih pada saat public hearing kemarin dan sudah mendapatkan respon dari Dinas Kesehatan seperti itu Bapak Ibu. Tapi sampai sekarang kami juga belum mendapatkan data karena yang tahu secara real adalah Dinas Kesehatan seperti itu nggih. Tapi kami sudah berusaha untuk berkoordinasi untuk merespon data itu tapi belum. Memang kemarin pada saat public hearing itu juga dari Bapak Ibu anggota, nggih, Bapak Ibu anggota DPRD yang hadir pada saat itu juga meminta untuk dimasukkan dari bagian hukum pun juga meminta untuk dimasukkan data terkait, semisal ada permasalahan terkait DTKS seperti itu. DTKS kemarin juga sudah dari Dinas Kesehatan itu juga sudah menyanggupi untuk memberikan data, tapi kami juga belum mendapatkan datanya seperti itu Bapak Ibu. Nanti mungkin setelah ini kami mohon izin dari bagian apa nggih dari Setwan nggih untuk berkoordinasi dengan kami kembali gitu. Eh, Data apa saja yang memang kami minta untuk bisa kami masukkan dalam naskah akademiknya. Di situ di dalam naskah akademiknya kami juga sudah memberikan catatan gitu di bagian kanannya untuk dimasukkan data terkait real di Kabupaten Magelang itu seperti apa. Oke. Kami sudah memberikan apa space seperti itu untuk dimasukkan data-data yang tadi disampaikan oleh Ibu. Oke. Begitu respon dari kami. Kami sebenarnya sudah ini nggih, apa mencoba memberikan apa ya sesuai dengan public hearing di tahun kemarin, memang perlu itu untuk dimasukkan, tapi sayangnya belum ada respon dari Dinas Kesehatan seperti itu, Bapak Ibu. Nggih, nggih, seperti itu, Bapak. Di bab 2, Bapak izin. Nggih. Bab 2 kondisi sebentar, nggih. Di bab 2 di kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nah, di situ kan ada gambaran umum wilayah Kabupaten Magelang. Ini secara umum kita menjelaskan di sana terkait luas wilayah, terus batas-batas wilayah. Nah, di subbabnya ada kondisi yang ada pada penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Magelang. Nah, itu kondisi yang existing saat ini, Bapak. Nggih, di situ. Kondisinya seperti apa gitu? Fasilitas yang ada seperti apa? Semisal ada eh, di rumah sakitnya ada berapa, lalu sudah tersedia kliniknya juga berapa, nanti bisa dilihat di naskah akademiknya. Lalu tadi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesehatan itu apa gitu.
Di situ tadi sudah saya jelaskan juga terkait ada kurangnya fasilitas kesehatan, ada kurangnya tenaga kesehatan seperti itu. Nah, kami juga memerlukan data itu seperti kami sampaikan kemarin di public hearing, tapi dari Dinas Kesehatan sudah menyanggupi. Kalau kemarin nih Pak, sudah menyanggupi untuk memberikan data itu, tapi sampai sekarang kami belum dapat seperti itu. Oke. Izin Bapak itu secara formal di rapat kemarin juga disaksikan oleh anggota DPRD sudah nggih. Public hearing itu sekitar bulan Mei Bapak izin. Oh nggih siap. Nggih. Oke, siap Bapak. Oke, terkait permasalahan itu juga Bapak, tadi yang terkait kekurangan tenaga kesehatan, data di TKS, seperti itu. Itu kan permasalahan yang disampaikan dalam public hearing kemarin. Oke, ngoten. Oke, Dinas Kesehatan Bapak izin. Oke, oke. Siap Bapak. Siap. Oke, Jelas, jelas Pak. Bapak. Jelas.
Ya, Bapak. Oke, siap, Bapak Ketua. Mohon izin untuk kesehatan bencana sebenarnya sudah ada di pasal 125 ya, di dalam draft raperda ini. Nanti kalau secara normatifnya memang ini, jadi pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada bencana secara menyeluruh dan berkesinambungan dari perencanaan kesehatan prabencana, saat bencana, maupun pasca bencana. Nah, di dalam draft raperda ini, makanya kami meminta masukan, mungkin perlu atau tidaknya pendelegasian lebih lanjut, atau mungkin muatan lokal yang lebih spesifik ke Kabupaten Magelang. Nanti kami mohon masukannya seperti itu terhadap draft raperda ini. Terkait kesehatan bencana itu ada di pasal 126 sampai dengan pasal 128. Oke. Kalau sementara ini kami apa namanya kami normalkan bahwa upaya pendukung pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Ini bisa nanti apa namanya ada beberapa opsi, mungkin nanti kalau memang dibutuhkan bisa didelegasikan lebih lanjut ke dalam peraturan bupati. Seperti itu. Nanti mungkin kami mohon pencermatannya nggih terhadap keseluruhan draft raperda ini terkait tadi mulak-mulak yang mungkin diperlukan oleh Kabupaten Magelang. Seperti itu. Oke, silakan, Bapak. Nggih, mohon izin Bapak, berdasarkan info dari Setwan, nggih, setelah adanya rapat laporan pendahuluan ini kan nantinya akan ada public hearing, nggih. Nah, public hearing nanti kan juga akan mengundang stakeholder terkait baik dinas kesehatan. Kalau tahun lalu ada dinas kesehatan, ada direktur rumah sakit ya. Nah, itu kami mohon jauh-jauh hari sebelum public hearing itu mohon di-share naskah akademik maupun draft raperdanya. Jadi biar ketika public hearing itu mereka sudah mencermati, sudah membaca secara keseluruhan sehingga bisa memberikan masukan kepada kami. Seperti itu. Termaksud tadi data-data yang diminta oleh Mbak Yeni nggih, terhadap naskah akademiknya kalau bisa itu sudah ready gitu di dalam public hearing sehingga ketika nanti laporan terakhir apa rapat setelah public hearing rapat laporan akhir itu semua sudah bisa clear seperti itu. Masukan-masukan dari public hearing nanti bisa kami masukkan dalam draft maupun dalam naskah akademik sehingga pas rapat laporan akhir nanti semua sudah clear. Jadi jangan sampai ketika public hearing itu mereka belum membaca misalnya sehingga nanti itu akan memakan waktu lebih lama karena mengingat raperda ini materi muatannya sangat banyak seperti itu. Raperda yang gendut gitu nggak karena banyak bab dan pasalnya.
Hmm. Bis- Oke, baik. Eh, izin Bapak menanggapi tadi terkait visi dan misi, nggih. Kami masih mengikuti yang lama, nanti baik kami sesuaikan untuk visi misi sesuai dengan visi misi Bupati yang baru seperti itu. Oke, oke, siap. Sudah sering Bapak, sudah sering. Kalau perlu nanti kami sampaikan lagi kuesioner yang pernah kami sampaikan juga di tahun kemarin, karena kami juga sudah takutnya lupa gitu. Mungkin ditaruh di mana gitu, Pak. Oke, oke. Siap. Oke. Izin pimpinan. Nggih. Ah, aduh. Nggih. Jadi Bapak izin belum bisa hadir secara fisik di kantor. Eh, ini masih ada beberapa hal yang masih saya selesaikan di rumah saya, di kantor saya. Jadi mohon izin yang pertama, kami ini sebetulnya bingung juga karena ini kan
hasil dari teman-teman yang terdahulu nggih. Ini bahan baru masuk ke kami tadi pagi sebanyak 200 halaman dan 300 pasal nih Kong nggih. Ini kayaknya saya agak keberatan untuk bisa menyampaikan hasil studi saya selama dalam 1 hari. Mungkin itu masukan untuk teman-teman Setuan nggih. Mungkin bisa lebih awal untuk menyampaikan pada kami teman-teman. Juga untuk bagian hukum, mungkin saran saya juga masih belum banyak. Mungkin hanya secara detail mungkin dari sisi mengingat atau dasar hukumnya, kalau bisa dilengkapi sekalian. Itu ada undang-undang eh, tahun 2013 kalau nggak salah ya, 2023 kalau nggak salah. Kemudian juga setuju dengan teman-teman yang lain, ini banyak sekali hal yang harus kita kawal, harus diperbaiki supaya ada manfaatnya yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya pada masyarakat. Juga setuju pada Bapak pimpinan juga Bu Wawirah tadi bahwasanya sudah banyak hal yang berubah, terutama di Bupati dan visi misinya sudah banyak berubah. Kita harus perbaharui. Mungkin kalau saran saya Pak Bu, bisa nggak ya kalau ini kita pansuskan sekali lagi? Karena ini kan hasil dari kinerja dari teman-teman yang dahulu. Sementara bola panas jadi di tempat kita nih. Ini barang ini jadi tanggung jawabnya kita. Boleh nggak kita bikin pansus sekali lagi Pak untuk kita pelajari ini sekali lagi. Kita refresh lah pada teman-teman supaya kita bisa menjelaskan suatu saat ketika kita diwawancara atau menjelaskan pada konstituen. Itu Bapak masukan dari saya. Betul Nun.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.